adalah bumi Wulugeni. Siapa yang menyuruh ilmu itu diperdagangkan? Sehingga ulama yang betul-betul sejati, orang payu mas, makan saja kesulitan ibaratnya. Ya, yang nujum ajar penditorsi gitu loh ya. Padahal dununge kang ilmu luhur, mawure kahanan jati, tanpa sining jalma luhur, nabi sumawon wali. Bahkan orang tidak pejaratan ini bisa kedunungan ilmu luhur. Salam mulia Mbak. Salam mulia. Dalam situasi Jawa yang seperti sekarang ini, adakah petuah atau bahkan semacam wangsit dari leluhur yang panjenengan ketahui Mbak? Tapi ulo salam mulia atur bagya wis muga nusantara. Om wilahing jati nukuni ajat-ajate leluhur Nusantara. Kalau wangsit itu kan tahapan mas. Tahapan yang saya maksud ya Pancasila pun kan turunnya tahapan. Nanti kalau saya bercerita ke sebuah kitab suci arahnya juga terlalu berlebihan, nggak pas. Kalau ya bagi kaum spiritual ya semestinya ada gitu loh. Tapi kan semua itu tergantung kepada pijakannya. Artinya saya mau mengatakan bahwasanya sekarang kaum spiritual itu kan terabaikan ya, antara dipercaya dan tidak, antara dibutuhkan dan tidak gitu loh. Sekarang ini posisinya maksudnya. Jadi kalau saya mau menyampaikan ya mesti hati-hati dan tahapan, dan banyak pula yang artinya kalau secara umum itu bantahan-bantahan. Kalau secara saya itu ya sanggahan. Kemungkinan menyanggah dari kata-kata kaum spiritual bukan berarti harus saya. Itu kan banyak. Spiritual pun itu terperang-perang, artinya terbagi-bagi. Ada spiritual yang sejati, ada spiritual yang tidak sejati. Kalau saya mengatakan kan pendapat saya gitulah, pendapat saja ini, nggak usah. Posisi sekarang itu kan makhluk ini pada terkejut-kejut, makhluk terkejut-kejut dengan artinya kondisi yang bimbingannya sekarang bukan bimbingan wangsit ya, bukan bimbingan ilham, tapi bimbingannya bimbingan pikiran murni gitu loh, pikiran murni. Sehingga berbenturan antara titah langit dan titah bumi ya, dan titah madya langit. Itu kan ada ya, alam marcopodo, ada alam madyapodo, ada alam langit, begitu secara globalnya. Jadi sekarang ini bertabrakannya itu menimbulkan situasi yang gaduh. Nanti jawabannya paling ini siklus apa ya? Siklus ya. Ini kan siklus per 100 tahunan, per 500 tahunan, kan habis itu sudah kalau jawab seperti itu. Siklus itu siapa? Ya kan seperti itu akhirnya kan. Jadi saya akan menyampaikan wangsit, tapi sekali lagi janganlah sampai ada hal yang membuat kita rancu lalu memandang bahwasanya saya itu ngayawara. Sebab wangsit itu ada cirinya. Wangsit yang sejati yang saya maksud itu ada cirinya. Contoh lah, ada beberapa di kitab-kitab suci itu bahasa yang sampai sekarang tidak bisa diterjemahkan oleh orang pada umumnya, oleh mufasirin apa ya, kalau itu kan ada beberapa itu. Mungkin tidak menang. Iya, pokoknya tidak menang. Jawabannya nanti tidak menang kan, padahal kan harus ada yang tahu. Ya, dalam kitab A, dalam kitab B, saya tidak akan mencampuri kerana sana, yang jelas ada gitu. Jadi
Tadi saya mengatakan bahasa wangsit itu tidak mungkin akan sama dengan bahasa makhluk yang pada umumnya sekarang. Artinya beginilah, saya pernah mengatakan, kalau saya orang Jawa dengan orang Sunda saja udah berbeda, ya bahasanya maksudnya. Apalagi manusia dengan alam lain, artinya alam yang tidak kelihatan begitu. Inti daripada ujung perjalanan ini, saya tadi bilang bertabrakan itu, mengatakan bertabrakan bahwasanya kehendak alam leluhur, alam madya langit dan alam langit, terus alam bumi ini berbenturan, sehingga ujung dari perjalanan sumber dari segala sumber jangkaning dewa, jangkaning manungsa wis aweh wangsit winoco dening jalma kang waskita ing jangka jaya bayane. Artinya ini kan apa ya, bahwasanya sentral daripada ramalan gitu aja, wis ramalan dianggap itu musyrik syirik apa berbenturan dengan yang lain, itu enggak, itulah ramalan atau apa. Ramalan dalam arti adalah penyampaian wangsit sungguhnya, bukan itu. Jadi saya akan mengatakan ujung wangsit dari Sri Aji Jayabaya, ya, ujung wangsit daripada Sri Aji Jayabaya. Artinya pijakan tanah Jawa Nusantara jangkanya ini kan jangka oleh Jayabaya. Ya, sekali lagi saya mengatakan, yang sebagai pedoman daripada ramalan daripada wangsit tanah Jawa ini, Nusantara ini, dan bahkan komponennya dunia yang dimaksud oleh Sri Aji Jayabaya itu adalah jangka Jayabaya. Saya akan mengatakan wangsit Jayabaya ini adalah bumi Wulugeni. Sekali lagi saya mengatakan wangsit dari Jayabaya ini, ya saya mengatakan bukan Sri Aji Jayabaya ini. Artinya ini adalah wangsit Jayabaya, karena saya menerimanya itu loh mas. Ya, wangsit Jayabaya itu adalah bumi Wulugeni. Lah apa yang dimaksud bumi Wulugeni? Artinya ini secara logika saja, kita mengaitkan dengan logika karena menetralisir hal-hal yang sifatnya sanggahan dari para kaum ilmuwan ya. Kalau bumi Nusantara ini kan ring of fire, ya kan? Jadi ring of fire itu cincin api Pak ya. Ya, cincin api di Nusantara ini adalah patut dikatakan bumi Wulugeni. Sekali lagi saya mengatakan, jadi ring of fire secara logikanya ini adalah patut dikatakan bumi Wulugeni. Artinya terkepung oleh cincin api gitu loh. Lah, namun yang dimaksud oleh wangsit ini adalah jika manusia tidak mau simetris dengan alam langit, dengan alam madya langit, dengan alam bumi, karena makhluk langit ya, makhluk madya langit ya, titah langit, lalu titah madya langit ini berbenturan, bertabrakan dengan kehendaknya maksudnya loh. Sekarang sebagai contoh seperti ini. Siapa yang menyuruh ilmu itu diperdagangkan? Ini realitanya seperti itu. Ya, realitanya sekarang. Lalu siapa yang menyuruh uang untuk membeli mutlak anugerah Tuhan diukur dengan uang, maksudnya begitu. Kan nyaris-nyaris tidak ada sesuai kehendak titah langit, madya langit dan alam bumi gitu loh. Ini tidak ada sama sekali. Makanya jangan heran semua makhluk terkejut, maksudnya makhluk di luar manusia loh, maksudnya makhluk di luar manusia seperti tumbuhan, seperti pula binatang, seperti pula para jin dan sebagainya ya, yang mengatakan jin gitu. Jadi yang kita mengenal jin, makhluk halus lah gitu. Jadi makhluk ini terkejut-kejut oleh kepiawaian manusia ya, manusia yang merasa piawai, lalu mengatur akan menata manusia ini sesuai dengan jangkanya kepiawaian manusia itu. Artinya manusia diharuskan, seolah-olah diharuskan untuk nurut dengan aturan manusia, dengan aturan ilmunya, dengan aturan hasil daripada spiritualnya yang telah terkodifikasi. Sehingga saya sering mengatakan bahwasanya manusia ini manut karo tulisan. Betapa konyolnya apabila kita menghayat gitu ya. Manusia itu dituntut disuruh nuruti dengan tulisan, maksud saya. Kembali lagi pada
terkejut yang dimaksud, setahu saya ilmu itu adalah diamalkan. Ya, kembali lagi saya mengatakan, setahu saya ilmu itu adalah diamalkan. Makanya jangan heran ketika sekarang sekolahan sudah dibangun sekian banyak biaya, ketika sekolahan sekarang sudah dimegah-megahkan, bahkan sampai sekolah diharuskan ada tempat ibadah, ya, sampai tingkat, saya melihat sendiri itu di Maos itu besar, susun tingkat, berapa biayanya, lalu sekarang harus divakumkan, lalu sekarang harus dikosongkan, ya. Ini kepiawaian manusia yang mengatur, ya, tidak simetris dengan kehendak yang Maha Kuasa. Artinya kehendak alam. Yang Maha Kuasa kan ini titahnya makhluknya banyak nih. Ada malaikat, ada jin bagi yang percaya, ada leluhur juga, ada dan sebagainya. Ini tidak secara makro ibaratnya kata mupakatnya, ya, tidak diambil kesepakatannya, artinya adiluhumnya diabaikan, ya. Lalu ini dimunculkan otak manusia murni. Sekarang adalah keputusan kepiawaian manusia. Kalau nggak begini. Contoh ya, sekarang terdengar ahli ekonomi se-Asia Tenggara. Lah berarti yang terahli ekonomi itu masyarakat harus nurut dengan ahli ekonomi se-Asia Tenggara apa Asia Pasifik gitu. Umpamanya seperti itu loh. Jadi ekonomi yang mengatur ini kan pada prinsipnya alam, Allah, ya, bukan seseorang. Tapi ketika ada stempel ini loh, ahli ekonom. Lah, dan yang mendapat stempel pun senang, ya. Yang mendapat predikat itu bangga, senang, tapi kenyataannya ini justru kalau kata orang sana itu haram mungkin. Ya, artinya kepiawaian seperti inilah yang menyebabkan tidak simetris, yang menyebabkan benturan, bertabrakan antara titah langit dan titah bumi, sehingga terjadi kekonyolan. Saya mengatakan bumi wulu geni yang saya maksud, apabila ini diteruskan tidak tersadarkan dengan sendirinya atas lelehnya manusia, atas keterbatasan manusia, yang dimana kita harus menyadari dan sepenuhnya kita harus mau mengatakan bahwasanya kita hidup di bumi ini tidak untuk berlomba pintar, kita hidup di bumi ini tidak untuk berlomba benar, kita hidup di bumi ini supaya saling menghargai, supaya saling menghormati, ya, tidaklah pula memuji, tidaklah pula mencela antar sesama yang saya maksud. Ini loh, Brian Urip konsep ini yang perlu ditandaskan kembali. Apabila tidak mau kepada kembalinya jati diri yang dimana manusia itu saling menolong, ya, saling menghargai, di situ mana yang ada sistem seperti itu diabaikan, niscaya bumi ini akan menjadi bumi bulu geni. Lah, bumi bulu geni, ya maaf kalau saya pernah membaca itu literasi, bisa jadi badai matahari ya Pak ya. Badai matahari itu bisa terjadi, yang mana nanti manusia mau tidak mau harus tunduk dan patuh kepada kekuasaan alam Allah. Kekuasaan alam dan kekuasaan Allah. Artinya tidaklah itu mungkin bahwasanya manusia akan bisa mengendalikan dunia ini. Sekali lagi saya mengatakan, tidaklah itu mungkin. Kelompok apapun, ya. Kalau kita pelajari ini kan banyak kelompok yang ingin menonjol-nonjolkan sekarang, Mas. Kalau saya ngomong, maaf ya, kemungkinan akan ada munculnya negara di dalam negara, agama di dalam agama, itu loh. Agama di dalam agama apa itu? Ya, saya nggak berkata ke sana, kerana ke sana, tapi yang jelas akan muncul itu. Nah, pada prakteknya sekarang, maaf, ulama dibohongi, terkelabui oleh pepais dunia. Pepais dunia itu apa? Hiasan dunia lah gitu loh. Oleh mobil dan pondoknya bagus saja udah senangnya setengah mati kan? Itu. Pada prinsipnya tidak cuma, maaf kata, tidak cuma brahmananya saja, tapi berikut santrinya senang banget. Yang melihat kalau kamu mengaji ya kalah menang yang seperti itu, sehingga ulama yang betul-betul sejati ora payu, Mas. Makan saja kesulitan ibaratnya. Ya, yang nujum ajar pendito resi gitu loh ya. Itu sudah susah sekali. Bahkan maaf kata, ya ngarep-ngarep sesuatu jadinya. Padahal dununge kang ilmu luhur mawore kahanan jati tanpa sining jalma luhur nabi sumawon wali. Ya, dununge kang ilmu luhur mawore kahanan jati tanpa sining jalma luhur nabi sumawon wali.
Bahkan orang pidak pejaratan ini bisa kedunungan ngilmu luhur. Contoh Alkisah Nabi Khidir, sulit dideteksi padahal itu adalah guru-gurunya para nabi. Intinya bumi Wulugeni ini, manusia apabila alam menghendaki untuk simetris, artinya tidak bertabrakan antara kehendak langit, alam langit, alam madya langit, dan alam bumi ini harus simetris. Simetrisnya itu adalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Intinya seperti itu. Apabila tidak, niscaya maaf bumi Wulugeni, jangan sampai saya dianggap menakut-nakuti. Ya, sekali lagi jangan sampai saya ada persepsi yang menakut-nakuti. Saya hanya menyampaikan saja bumi Wulugeni yang dimaksud mungkin nanti bisa terjadi kemarau panjang, bak debu terasa api, Mas. Ya sekali lagi, itu kan kemarin pernah tuh di India itu 50 derajat Celcius atau berapa itu? Gelombang panas. Lah, ini pun nanti tidak menutup kemungkinan bumi Wulugeni yang termaksud seperti itu, sudah tanahnya gersang tandus, panasnya dahsyat sampai dengan 50 derajat kemarin kan, pernah kan? Mungkin gelombang panas pun akan menerpa, lalu pepohonan itu akan laksana mati, ya, sehingga manusia itu semua sengsara, seolah-olah semua merasakan kepedihan, ya. Intinya untuk menunjukkan bahwasanya otakmu tidak mungkin akan bisa mengatasi hidupmu. Sekali lagi, manusia itu tidak mungkin akan bisa mengendalikan dunia. Terima kasih.